Bisa melihat Tuhan dan memberkati kita boleh ada minggu hari ini dalam kemurahan Tuhan. Sementara jemaat lingkungan DMW sedang berjalan, kita tetap berjalan terus. Amin. Pertolongan ibadah kita datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan pertolongan Roh Kudus yang akan memberkati kita dan melayakkan kita berbuat bakti bagi Dia. Pujilah Engkau Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Shalom, Bapak. Puji nama Tuhan, kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Itu bukan karena kuat
dari situ entah bagaimana, tapi di setiap tahunnya dan di setiap bulan Januari saya selalu berkesempatan pelayanan dan menjadi WL. Itu selalu di dekat ulang tahun saya, seperti hari ini juga. Lalu tadinya saya tidak nggak ngeh kalau ternyata ya kok selalu bulan Januari ya. Bukan berarti bulan-bulan lainnya saya tidak pelayanan, tapi sangat kebetulan di bulan Januari itu selalu dari 2022 yang lalu. Lalu saya berpikir, apa ya? Kenapa ya? Kok selalu? Dan saya mendapatkan satu jawaban, yaitu oh, mungkinkah bahwa Tuhan itu mau di setiap umur saya bertambah, saya selalu diperbarui lagi dengan saya berpelayanan, diperbarui lagi bagaimana saya melayani Tuhan. Dan Tuhan mau mengingatkan saya di usia-usia saya selanjutnya, saya harus selalu berpelayanan untuk Tuhan, dan selalu mau. Jadi saya selalu gimana ya istilahnya, kalau tentang pelayanan saya tuh puji Tuhan, dan mudah-mudahan saya gak akan pernah nolak. Saya selalu mau untuk melakukan pelayanan di bagian apapun, karena saya yakin bahwa hidup saya itu memang untuk Tuhan. Tuhan memberi saya ke dunia ini untuk saya kembali lagi kepada Tuhan, selalu pelayanan kepada Tuhan. Saya yakin itu yang Tuhan mau berikan kepada saya, dan saya mau Bapak Ibu Saudara juga percaya dan yakin bahwa hidup ini bukan bagi dunia ini.
Terima
hari yang lalu hingga pada saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami ini ya Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Karena tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Bukan karena saya kekurangan kasih sayang ya Bapak Ibu, tapi karena saya tahu bahwa jemaat Tuhan yang ada di sini baik untuk memberikan kasih sayang. Amin. Nama saya Yolan Samuel Soldrat Manik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berasal dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ada yang tahu tempatnya di mana? Saya berasal dari desa yang sangat indah, yang bertempat di sekitaran Danau Toba, Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah ke Danau Toba? Puji Tuhan. Jika ada kesempatan mungkin nanti jika ada rezeki kita bersama Pak Gembala retreat ke Danau Toba ya Pak. Jangan lupa ajak saya Pak biar saya sekalian pulang. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya adalah mahasiswa teologi semester 6 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya sekarang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Abdiel yang ada di Ungaran Bapak Ibu. Saya satu alma mater dengan Matthew dan juga saudara saya yang duduk di sebelah kanan saya. Dan puji Tuhan, bukanlah sebuah kebetulan saya diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Langsung saja kita masuk ke dalam firman Tuhan kita. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Matius 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah menemukan? Amin? Baiklah, akan saya bacakan kepada jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Topik kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah bukan kuantitas tetapi kualitas. Kita akan kembali menelaah apa itu yang dimaksud oleh tema ini. Apa perbedaan dari kuantitas dan kualitas, Bapak Ibu? Kuantitas adalah jumlah dari sebuah perkumpulan mungkin, atau mungkin jumlah dari sebuah objek. Apa itu kualitas? Kualitas adalah nilai baik atau buruknya sesuatu. Jadi apa hubungan kuantitas dan kualitas di dalam jemaat yang terkasih dalam nama Kristus? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini
tidak jarang kita menemukan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran bahwa gereja-gereja besar atau mungkin gereja-gereja yang memiliki jemaat yang banyak itu adalah gereja-gereja yang memiliki kualitas yang baik. Gereja-gereja besar adalah gereja-gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja besar adalah gereja-gereja yang orang-orangnya sejahtera, yang orang-orangnya memiliki iman yang kuat, yang dimana orang-orangnya memuji dan memuliakan nama Tuhan terus-menerus. Pertanyaannya, apakah itu benar, Bapak Ibu? Apakah gereja besar menjamin bahwa jemaat-jemaat yang dimilikinya juga memiliki kualitas iman yang besar? Belum tentu. Terkadang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini, menurut penelitian dari salah satu psikolog yang saya baca, bahwa orang-orang pada zaman sekarang ini cenderung terikut-ikut kepada sesuatu hal yang diikuti oleh banyak orang. Ketika satu orang melihat bahwa satu gereja ini adalah gereja yang memiliki jemaat yang sangat banyak, gereja ini terberita di mana-mana, di sosial media, di TikTok mungkin, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Dia pun terikut-ikut untuk pergi ke sana hanya untuk mendapat sebuah validasi diri sendiri, bahwa saya adalah jemaat dari gereja yang terkenal. Apakah itu bisa menjamin kepercayaannya atau mungkin kualitas dari imannya? Belum tentu. Sebaliknya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki gereja yang tidak begitu besar mungkin, atau mungkin jemaat yang tidak begitu ramai, kita sering sekali berkecil hati. Kita sering bertanya-tanya bahwa apa yang terjadi di gereja kami? Apa yang membuat gereja kami tidak berkembang? Pertanyaannya kembali Bapak Ibu, apakah berkembangnya sebuah gereja itu tergantung dari seberapa banyak jemaatnya? Belum tentu. Walaupun contohnya kita memiliki seperti yang kita baca pada ayatnya yang terakhir, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tetapi sulit untuk meyakinkan jemaat-jemaat yang berada, mungkin kita bisa mengatakan gereja ini ya gereja kecil. Kita akan cenderung memiliki hati yang merasa direndahkan. Dan orang-orang di gereja besar juga Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa membohongi zaman. Kita sama-sama orang Kristen sering saling menjatuhkan dan saling menghakimi satu sama lain. Apakah itu yang dinamakannya gereja Tuhan yang berkualitas? Gereja besar mungkin berkuantitas, tetapi belum tentu berkualitas. Amin. Gereja kecil mungkin tidak berkuantitas, tapi belum tentu tidak berkualitas. Amin. Amin Bapak Ibu. Apa arti kualitas dari firman kita pada pagi hari ini di dalam jemaat Tuhan? Mari kita sama-sama semakin mendalaminya. Kualitas di dalam gereja bukanlah seberapa banyak orang-orang yang dimiliki oleh gereja tersebut, tetapi seberapa orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut menjadi berkat bagi sesamanya. Bukankah di firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita membaca tentang berkat untuk sesama? Banyak orang di luar sana Bapak Ibu, dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki aset di mana-mana, tetapi apakah dia memperhatikan sesamanya? Belum tentu. Kualitas yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana cara kita memperdulikan sesama kita. Bagaimana cara kita untuk membangun organisasi-organisasi yang memang berkualitas, bukan hanya berkuantitas. Kita tahu banyak di luar sana organisasi-organisasi yang sudah sangat besar Bapak Ibu, tetapi apakah mereka menjadi berkat? Terkadang mereka juga menjadi batu sandungan bagi jemaat-jemaat Kristen lainnya. Jangan berkecil hati ketika engkau mungkin memiliki jemaat yang tidak begitu besar, tapi tunjukkan kualitas dirimu, tunjukkan kekristenan yang ada dalam dirimu. Apa yang harus kita tunjukkan Bapak Ibu? Sedikit bercerita, saya juga berasal dari jemaat gereja yang bisa dibilang
kecil juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi gereja itu mengajarkan saya apa artinya kekeluargaan. Gereja itu mengajarkan saya apa artinya kasih sayang. Saya tidak pernah kekurangan kasih sayang Bapak Ibu. Padahal jemaat di gereja saya itu, jika dilihat dari gereja-gereja besar yang ada di kota Bapak Ibu, itu TPI saja mungkin tidak ada. Tapi dalam bentuk pelayanan, dalam kasih Kristus, gereja itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari gereja tersebut, saya juga tahu bagaimana menyalurkan kasih sayang kepada orang lain. Saya juga dapat melihat apa yang sebenarnya dapat kita lakukan, apa yang sebenarnya tidak dapat kita lakukan. Dan sebaliknya Bapak Ibu, sebagai pengalaman saya orang yang berasal dari desa kecil, tiba-tiba saya sampai di Semarang, kota yang begitu besar. Saya masuk ke dalam gereja yang begitu besar. Saya melihat, ini gereja itu apa ya? Besar sekali Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan gereja saya. Tetapi satu hal yang menjangkal di dalam hati saya, ketika mereka selesai beribadah, ketika selesai mendengarkan firman Tuhan, bahkan bersalaman saja tidak Bapak Ibu. Saking banyaknya orang, mereka langsung keluar. Dan yang paling membuat saya terheran-heran, sampai di parkiran semua pada ribut Bapak Ibu. Tidak ada kasih. Ini hanya mempersoalkan tentang siapa yang keluar duluan dari parkiran tersebut. Tetapi mereka hanya mengandalkan emosi. Saya yang orang desa, saya yang dari gereja kecil langsung, wow, ternyata banyak perbedaan yang saya rasakan. Mari kita pertanyakan sekali lagi, apa itu kualitas? Apakah ketika saudara-saudari kita bersalah, kita menjatuhkannya? Apakah ketika saudara-saudari kita melakukan sebuah yang dikatakan dosa, apakah kita menghakiminya? Kita menyudutkannya? Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu orang pemuda, dia pergi ke gereja untuk beribadah. Tiba-tiba di saat dia beribadah, dia menjatuhkan sesuatu dan memecahkannya di gereja tersebut. Apa tanggapan dari orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Orang-orang di sekitarnya langsung bilang, gak ada sopannya kamu, gak bisa khusyuk kamu, apa itu barang gak bisa dijaga? Gereja Bapak Ibu. Di sana dia langsung berkecil hati dan dia pergi dari gereja tersebut. Di suatu saat dia kembali pergi berkunjung ke salah satu bar, tempat minum Bapak Ibu semua, yang mungkin kita anggap adalah suatu hal yang negatif. Dia pergi ke bar tersebut dan dia menjatuhkan botol minuman yang dia beli. Apa respon dari orang sekitarnya Bapak Ibu? Mereka menghampirinya. Mereka mengutip kaca-kaca yang berjatuhan. Mereka menggantinya dengan yang baru. Apa yang ada di pikiran pria tersebut? Bar lebih baik daripada gereja. Apakah itu yang dinamakannya kualitas di dalam gereja? Saya tidak berbicara tentang bahwa kita tidak bisa menegur di dalam gereja. Ketika kita ingin berkualitas, kita harus memperhatikan sesama kita jemaat yang ada di dalam gereja. Tidak bergantung dengan kuantitas atau banyaknya. 1, 2, atau 3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Ketika kita saling menasihati, tapi menasihati dengan kasih ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Saya kagum sedikit mungkin membawa kesukuan ya. Ketika saya sampai di Jawa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya aslinya orang Batak. Ketika saya sampai di Jawa, saya kagum dengan kehalusan orang-orang di sini. Ketika menegur, mereka berbicara secara halus. Apalagi kalau saya sudah dipanggil Nang ya, Bapak Ibu Saudara. Jangan gitu Nang. Halus sekali Bapak Ibu. Ketika mungkin saya bandingkan dengan tanah kelahiran saya ya,
Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan gitu. Gimana ya kau? Tetapi kembali ke latar belakang yang kita bicarakan. Ini hanya sebuah perbandingan kecil Bapak Ibu. Karena psikologi atau mungkin pikiran seseorang akan terpengaruh ketika mengalami hal tersebut berulang-ulang kali. Bagaimana jika pria yang ke gereja dan ke bar tadi sering mendapatkan judge atau mungkin penghakiman dari teman-temannya yang ada di dalam gereja? Mari kita sama-sama tumbuh sebagai orang yang berkualitas, saling membangun, saling menganggap bahwa semuanya itu berharga. Diriku berharga, kamu berharga, kita semua berharga. Jangan berkecil hati ketika mungkin kita memiliki kelompok-kelompok organisasi gereja yang kecil. Jangan sekali-sekali berkecil hati. Karena mari bersama-sama menjadi jemaat Tuhan yang berkualitas. Siap menjadi jemaat Tuhan yang berkualitas, amin? Ya. Amin. Tidak penting gerejamu begitu besar. Tidak penting seberapa kayanya kamu. Tidak penting seberapa cantik atau tampannya parasmu. Coba tanyakan ke dalam dirimu sendiri. Apakah kamu sudah menjadi berkat bagi sekitarmu? Apakah kamu sudah menjadi Kristen yang berkualitas? Ketika kita sudah berkualitas dan berkuantitas, itu adalah cita-cita bagi kita semua orang percaya. Kualitas dan kuantitas. Ketika kita berbicara tentang kesombongan, keangkuhan, atau mungkin sifat-sifat yang tidak kita ingini di gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukanlah sebuah hal yang jarang lagi kita temukan. Tetapi mari kita sama-sama mendewasakan diri kita. Mari kita sama-sama mempertanyakan lagi, apa itu arti kekristenan kita? Apakah Kristen kita itu hanya sebuah label saja bahwa kita adalah anggota jemaat? Apakah kita sudah tahu apa arti Kristen itu sebetulnya? Patokan kita adalah Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu adalah kasih. Jadi mari kita sama-sama menjadi berkat bagi seluruh orang. Terutama yang kita dahulukan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada tahap yang kita baca dari Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 ini, Bapak Ibu. Ada tahap-tahap di mana kita ingin membawa seseorang kembali ke organisasi kita yang benar. Yang pertama tadi apa? Di ayat yang ke-15, ketika kita menegur seseorang, mari kita mengajaknya berbicara empat mata, face to face. Tidak langsung menghakimi, Bapak Ibu. Mari kita mengarahkannya ke jalan yang benar. Mari kita sama-sama membangun. Ketika dia tidak suka dengan cara tersebut, mari kita mengumpulkan 2 atau 3 orang untuk membawanya kembali ke kekristenan yang benar, ke kualitas yang benar. Ketika memang tidak bisa lagi dilakukan seperti itu, mari membawanya ke jemaat. Tentunya jemaat yang berkualitas. Sekali lagi saya tekankan, gereja besar belum tentu berkualitas dan gereja kecil belum tentu tidak berkualitas. Kembali kepada pribadi masing-masing, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejauh apa kita memahami kasih Kristus di dalam jemaat kita? Oleh karena itu, ketika kita sudah menjadi bagian dari jemaat, jangan melihat seberapa banyak orangnya, tetapi mari sama-sama menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Mari sama-sama menyalurkan kasih. Mari sama-sama mengajarkan apa itu kasih sayang, apa itu kekeluargaan, apa itu hidup di dalam Kristus. Karena orang terkadang pergi beribadah, tapi dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan di dalam gereja tersebut.
Kata formalitas adalah kata yang sangat menyakitkan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Jika diajak untuk beribadah, mungkin mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah formalitas di dalam kekristenan. Ketika mereka melakukan sebuah kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung tidak lagi melakukan kasih. Oleh karena itu, mari sama-sama kembali dan kembali lagi menekankan di dalam kehidupan kita bahwa kualitas itu adalah hal yang paling penting. Kualitas di dalam apa? Kualitas di dalam kehidupan kita di dalam jemaat. Mari sama-sama saling menyayangi. Mari sama-sama saling memperhatikan. Mari sama-sama membangun supaya kita menjadi jemaat yang berkualitas. Kita tidak menutup kemungkinan oleh karena kasih karunia Tuhan, kuantitas kita juga bertambah hanya karena kualitas kita. Tapi mari kita lebih menekankan kualitas daripada kuantitas. Mari kita menjadi berkat untuk semua orang, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan memandang seberapa besar atau seberapa kecil gereja yang kita miliki, tapi seberapa besar berkat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Saya mengundang pemain musik untuk naik ke atas. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa selagi kita hidup, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup
Tidak hanya kuantitas yang kami miliki ya Bapa, tapi kami tahu apa arti Kristen dalam hidup kami ya Bapa. Jadikan kami berkat di sekeliling kami ya Bapa. Jadikan kami berkat bagi sesama kami ya Bapa. Jadikan kami berkat untuk diri kami sendiri juga ya Bapa. Lindungi kami ya Bapa. Iring-iring kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap berada di jalan. Jangan jadikan kami berkecil hati ya Bapa, ketika kami melihat kesederhanaan di dalam organisasi kami, di dalam kelompok kami, di dalam jemaat kami ya Bapa. Tetapi jadikanlah kami jemaat-jemaat yang memiliki iman yang kuat, kepercayaan yang kuat, keyakinan yang kuat di dalam diri kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Bapa, bahwa di dalam setiap anak-anak-Mu, besar maupun kecil, banyak maupun sedikit ya Bapa, Engkau tetap melindungi kami senantiasa dimanapun kami berada. Bapa, di dalam kehidupan kami sering jatuh, kami sering hilang arah ya Bapa. Tapi kami tahu kepada siapa kami akan pulang ya Bapa, kepada siapa kami akan bergantung ya Bapa. Benar ya Bapa, bahwa hal yang paling terutama adalah mengasihi-Mu sebagai Allah kami. Tapi ajarkan kami bagaimana cara mengasihi dan mengajarkan kasih sayang-Mu kepada sesama kami manusia. Ya Bapa, kami yakin dan percaya kembali dari tempat-Mu ini, kembali dari rumah-Mu ini, kami akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat ya Bapa. Salurkan berkat-Mu melalui kami ya Bapa. Lindungi kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh persoalan kami. Berikan kami kekuatan yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan yang menarik sekarang untuk kita berkualitas, bukan kualitas ada sesuatu masuk ke tempat dan kita tidak terlihat lagi. Artinya menarik Bapak Ibu untuk jadi berkualitas. Tadi disampaikan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, arti dosa adalah menyimpang, arti dosa tidak sesuai dengan sasaran tujuan kita seringkali tidak tepat sasaran, itu artinya dosa. Tetapi hari ini kita ditegur oleh Tuhan, kalau engkau menegur teman kita, saudara kita tidak tepat sasaran, tidak sampai kepada titik yang dipanah, itu dosa. Kita punya sasaran, masing-masing gereja punya sasaran, kita punya tujuan. Kalau kita menyimpang, itu berdosa. Dan di sini dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Wah, menarik ini menjadi kita berkualitas. Menegurnya dengan 4 mata. Artinya Bapak Ibu, mari kita ketika kita di mimbar ini, saya yakin kita semua seperti malaikat. Tetapi ketika kita turun dari mimbar, kita pulang ke gereja, kita seringkali kita berbuat dosa. Seringkali kadang-kadang kita tidak berkualitas. Siapa itu yang berdiri? Tapi hari ini firman-Nya begitu indah disampaikan kita. Tegurlah dia dengan empat mata. Bahasa di BMP, ojo di apa? Ojo diomong keluar. Tahu saudara kita lemah, ayo kita kuatkan. Saudara kita tidak sesuai dengan nasihat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita sharekan lewat WA aku. Ojo diomongin dulu. Ojo ngomong ya. Terus ngomong kamu yang ojo ngomong. Ngomong. Ojo ngomong ya. Aku hanya mek kowe. Nanti ketika ngomong ojo ngomong. Nah, itulah. Mari kita rangkul. Ya kita spirit apa? Kasih spirit. Kasih nasihat. Kita semangati dia walaupun mungkin kita pun juga banyak masalah. Ayo kita saling menyemangati. Bukan besar kita berkualitas,
bukan kecil pun belum tentu kita berkualitas. Berkualitasnya apa? Ketika kita tepat sasaran, dan ketika kita bisa membangunkan mereka, dan kita saling bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah tujuan kita bergereja. Dan kalau kita punya jasa itu, ujian tadi katakan, itulah kesempatan kita. Kapan? Ya hari ini kita masih bisa hidup. Kita berkesempatan untuk merangkul saudara kita, menasehati dan menghiburkan, menguatkan kita. Mungkin hari ini kenapa kau nggak ke gereja? Pasti ada masalah. Ayo kita tingkatkan. Enggak harus Bapak Pendeta yang mengunjungi. Jangan. Kita kunjungi mereka. Dengan apa? Kita punya 2 tempat kunjungan kita. WA group. Yuk kita saling menasehati. Atau mungkin kita bisa datangi mereka. Bukan tanggung jawab penggembalaan, yaitu Bapak Gembala, tanggung jawab kita. Mumpung kita masih gerejanya kecil. Saya juga pernah mengalami peristiwa masuk gereja gede, tidak kenal. Kalau saya jadi pejabat pemerintah pasti kenal. Kita jadi wali kota pasti kenal. Tapi pertanyaannya, si pejabat tadi tidak kenal saya. Tapi saya kenal. Itu terjadi kan demikian. Aku kenal dia jemaatnya ini, tapi kita tidak kenal. Tapi saya dengan percaya. Saya kenal Bu Aris, ya. Bu Aris kenal saya, ketemu di jalan, ayo kita saling sapa. Saya kenal Pak San, saya kenal Bu San, karena masih kecil kita di sini. Apalagi lingkungan kita, ayo kita sapa dengan penuh kasih. Hari ini kita yang nggak hadir siapa ya? Ini kita sapa dengan penuh kasih. Kita ingatkan 4 mata saja, jangan di-share. Werak gereja yo, kowe ini jangan. Ya, kita semangati dia. Mungkin memang dia sedang bermasalah tentang kehidupan yang tepat sasaran. Ayo kita semangati dia supaya dia mengenal. 2, 3 berkumpul dalam namaku. Tuhan ada di mana? Di tengah-tengah mereka. Ada ibu, ada bapak. Yesus ada di situ. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Yesus ada di situ. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada opa, ada oma. Yesus ada di sini, dan kita yakin ketika Yesus ada di situ, Yesus memberkati kita. Kalau belum, ayo kita semangati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara Samuel ya. Semakin sungguh saya teringat ketika kami masih muda seperti kamu. Saya juga belajar melayani. Belajar kayak berdiri ini enak ya, tapi ya gini. Ya, seorang owner, seorang ahli hukum tak suruh khotbah di sini, permisi aku ngertos bolak-balik masuk ke kamar kecil ya. Ini anugerah. Ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan, melayani dengan kasih. Tuhan memberkati, semakin Tuhan pakai di ladang Tuhan. Kalau masih ladang Tuhan di STT, ya semakin selesaikan sampai garis akhir, sampai Tuhan mempercayakan iman yang kau bangun di STT. Ya, Tuhan memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita serahkan kepada pemimpin puji yang akan melanjutkan ibadah. Puji nama Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita bagi kita yang bertugas untuk melakukan. Saya persilakan. Saya persilakan saudari Aranda untuk berdoa bersama. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa hormat. Kami membawa persembahan kami ini Tuhan sebagai ucapan rasa terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberikan atas segala berkat dan anugerah kepada kami. Terimalah persembahan ini Tuhan agar bisa memajukan kerajaan-Mu dan sebagai berkat bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan aku diberkati.
kiranya Tuhan memberkati apa yang kita boleh lakukan Tuhan pagi hari ini sebelum kita akhiri. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok kita adalah bulan pertama di bulan Februari. Ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Maka Bapak Ibu Saudara persiapkan diri kita untuk masuk di bulan baru dengan persekutuan Tuhan. Berdoalah, ambil di waktulah untuk kita menyangkal diri, sehingga ketika kita ambil roti dan anggur itu ada sesuatu yang diremakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada pengumuman. Ya, yang kedua yaitu besok hari Minggu pelayanan pujian dilayani oleh Bu Rizka. Ya, tapi ini masih dikonfirmasikan dulu. Terus pemain musik, pelayan persembahan Ibu Ayu, terus multimedia Saudari Rahel, anak saya ya. Itu pelayan. Terus yang kedua, besok ibadah kita dilayani oleh Bapak Pendeta Karono ya, MTH, dengan tema gereja adalah keluarga. Karena besok Minggu depan ada ibadah kita sangat spesial. Apa? Yang pertama, awal bulan disertai dengan perjamuan. Yang kedua, ibadah kita besok dengan ulang tahun gereja yang ke-7 tahun. Sebenarnya Selasa kemarin tanggal 21, karena bertepatan dengan momen-momen penting dalam bermasyarakat dan bergereja, maka besok Minggu saya gabung dengan satu, yaitu acara ibadah disertai dengan hari raya Imlek. Karena di dalam kita juga merayakan, jadi 3 event jadikan satu, maka saya memanggil beliau untuk melayani firman Tuhan. Jadi Tuhan besok disertai ulang tahun, Imlek dan juga awal bulan. Kita di tahun baru itu kita ambil komitmen rema Tuhan apa yang kita dapatkan, ya itu. Jadi sampaikan kepada jemaat yang lain dan yang lain, kita sudah 7 tahun melangkah, ya, kita langkah bersama, saling memperhatikan dan saling mengasihi, ya. Dan besok bertepatan dengan ucapan syukur bagi jemaat yang ingin memberkati, monggo silahkan kita mengalir saja. Kita bersyukur, saya bergumul, ada anak Tuhan kemarin saya Natalan, ada yang mau memberkati. Tapi memberkati apa? Ya monggo yang Roh Kudus gerakkan, sampaikan aja, berikan itu Tuhan. Ini kenal di persekutuan langsung, Pak aku mau memberkati gereja, Bapak boleh nggak dengan makanan? Ya monggo. Dia senang melayani Tuhan dengan punya berkat. Monggo lah mereka mau memberkati dengan makanan. Bapak Ibu jemaat yang mau memberkati silakan. Tapi kalau nggak punya, ya jangan nggak datang. Bersekutulah dalam tubuh dan darah Tuhan. Nikmati sukacita pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Di dalam ucapan syukur 7 tahun gereja kita kembali ini. Itu yang saya sampaikan. Terus kegiatan sepekan. Kamis ini kita berdoa, doa persiapan perjamuan kudus, doa untuk pelayan Tuhan, doa untuk persiapan ibadah. Nah, ini kita doakan semua dalam hari Kamis, hari Sabtu, hari Sabtu Raya, persiapan ibadah. Minggu 2 Februari itu ibadah besoknya, terus ibadah sekolah minggu. Nah di hari Kamis itu letak kekuatan sebuah esensi gereja ibadah di situ. Kita doakan biarlah Tuhan itu kerso mau hadir dalam ibadah kita. 2 atau 3 berkumpul tadi katakan firman Tuhan. Saya sama istri Tuhan hadir, apalagi jemaat hadir, Tuhan tambah hadir, sama anaknya tambah hadir. Nah itulah Tuhan kita ya. Terus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengumuman yang ketiga, di depan ada 2 amplop, 1 amplop untuk persembahan seperti biasa, amplop yang kedua rencana kita
di bulan Maret ini kemarin saya sudah izin sama wilayah bahwa kita mau studi tiru. Studi tiru itu apa yang kita tiru dari gereja. Saya kepingin iman yang besar, lihat gereja yang besar. Nah, kita rindu ke sana, tetapi kita punya problematik tentang transportasi. Ya, nah saya membuka kesempatan setiap minggu, ibu bisa ngambil masukkan di kolektor di situ, nanti jemaat yang saya support. Saya sudah belajar mengimani, saya tidak menghitung dan saya hanya beriman. Untuk itu coron ini saya cuma beriman. Nah jadi ibu bisa ambil nanti dimasukkan di kantong kolektor di situ. Jangan kasihkan Pak Pendeta, jangan kasihkan Ibu Pendeta, masukkan di situ. Nanti saya akan turun jemaat. Itu, yuk kita berjalan dengan iman. Apakah Tuhan nanti yang menyediakan? Nah itu yang mana menyikapi pelayan besok. Kita mungkin bulan Maret dekati Lebaran ya, kita akan sama-sama pakai bis atau naik apa ya, kita beriman. Kita iman kita satukan ya. Kalau mengajak anak ya nanti kita lihat. Kalau mungkin akhirnya yang terjadilah sesuai. Kalau Tuhan tolong besok ada anak Tuhan yang saya nggak ngomong, tiba-tiba dia mengatakan saya punya iman yang besar, makanya saya nggak hitung, sing hitung agak suruh jemaat, saya nggak lihat, saya ingin dengar ya Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bantu dalam doa. Besok minggu yang Februari minggu ketiga saya tidak bisa bersama dengan jemaat karena saya diundang. Nah itu lagi, saya nggak kenal, ketemu Natalan kemarin, rupanya itu anak rohani jemaat Dr. Cipto yang mana ketemu lagi, dia jadi hamba Tuhan di Natal CKI Sentral Kristen. Pak besok tanggal sekian minggu ketiga lain di tempat saya ya di daerah Ungaran di Ruko. Ya siap, tapi saya bergumul. Lah tak tinggal nanti sing doa berkat siapa? Kan jemaat nggak boleh doa berkat, nggak boleh potong. Nah kita mau minta tolong saudara saya Ariel Kerbaktiani bareng. Nah saya punya rekan tadi yang Bapak besok tanggal saya nggak lain Pak Bapak foto dan doa berkat untuk jemaat. Terus saya punya toko elektro terbesar di Jawa Tengah yang kemarin hari Kamis saya nggak hadir. Saya enggak untuk jadi pembicara. Benar di gereja. Kalau perlu dengan bahasa isyarat, berkatilah gereja secara jasmani dan rohani. Tapi saya nggak ngomong, saya ngomong di sini. Saya bukan iman orang yang suka. Saya kemarin ketemu, besok berubah ya karena saya nggak ada. Bantu dalam doa. Yuk kita bergerak dengan caranya Tuhan. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang lain, nah ada satu tokoh yang Tuhan kasih validasi, nanti ada kata validasi berulang tahun, yang maju ke depan. Nah, ya. Walaupun mungkin tinggi saya belum itu ya. Nah, sudah ada. Oh puji Tuhan. Ya, gift-nya sudah ada. Itu maju ke depan. Semangat bisa berdiri, kita doakan biarlah semakin sehat, semakin kuat, semakin melihat pertolongan Tuhan dalam hidup. Ya, kita menghadap ke depan, kita berdoa bersama-sama. Tangan kita agak ulurkan kepada Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus. Hari ini dengan otoritas Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, hari ini berdoa untuk Mahir yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambahkan umur. Kami yakin Tuhan tambahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan boleh ada dalam hidup, pelayanan dan kehidupan berkeluarga Mahir. Walaupun hari ini Mahir harus seorang diri, anak-anak mereka sudah punya aktivitas dan kegiatan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menjadi penolong,
bagi mak itu. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang itu dan Yesus Kristus Tuhan dan pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati engkau hari ini sampai engkau melihat kemuliaan Allah semakin nyata di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita main ada key dari gereja. Jangan lihat isinya, lihatlah gereja kita yang berkati selamat ulang tahun hari ini. Ya, kita tetap ambil berdiri, kita akan akhiri ibadah. Kita naikkan syukur. membela setiap perkara-perkara kami. Engkau pula Tuhan yang menggandeng tangan kami dengan tangan kanan, yang membawa kemenangan, yang membawa keberhasilan. Segala ujian, segala pencobaan yang kami alami, proses Tuhan untuk kami menjadi sempurna di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus teguhkan kami untuk kami tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi ajar kami melihat proses Tuhan itu indah pada waktunya. Sepekan kami berjalan dan menyerahkan sidang jemaat Tuhan dan penggembalaan Tuhan. Tangan-Mu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun kami. Pelayanan kami sepekan, studi kami, bahkan minggu-minggu ini kami hiasi dengan pesta keluarga kami masing-masing. Karena minggu ini hampir setengah minggu ada libur di lingkungan kami. Mari Kau tetap menjaga melindungi kami. Kami yang merayakan pesta kecil tahun baru Imlek. Tuhan yang mengajar dan memberkati kami lewat arti kekeluargaan. Tuhan pula yang akan mendidik kami di libur
kami mengalami penaikan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya hari libur besok, tapi perjumpaan Tuhan sepanjang sepekan yang kami lewati. Sehingga besok hari Minggu menjadi hari sukacita. Kami berikrar bersama Tuhan. Tuhan itu baik bagi setiap orang yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Ada rencana dan kasih Tuhan yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua belah tangan. Arahkan kepada Tuhan yang akan menolong engkau, yang akan membawa engkau. Bukan menjadi ikut tapi menjadi kepala. Bukan menjadi pecundang tapi menjadi pemenang. Peristiwa hanya proses belaka yang akan mendewasakan engkau menikmati pengalaman bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang kembali dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah engkau di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik.